jauhi itulah takwa. Menjalankan semua perintah Allah secara totalitas dan menjauhi semua yang dilarang. Begitupun dalam agama yang lain. Kita sudah bersepakat bahwa semua agama mengajarkan kebenaran. Semua agama, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kepada kekerasan. Tidak ada. Kita pertemuan sebelumnya kita sudah sepakat itu. Baik. Maka edukasi itu saya berikan quote, education is the key to success. Ya, pendidikan itu mengantarkan kepada kesuksesan. Kalau tema kali ini mengatakan sukses untuk mengatasi perilaku menyimpang, itu juga pendidikan. Pendidikan juga akan mengantarkan kesuksesan kepada kebahagiaan. Jadi kalau ada yang berpendidikan tetapi tidak bahagia, itu juga harus dikoreksi kembali pendidikan. Sampai-sampai firman Tuhan itu dalam Quran luar biasa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oke, pengajian. Jadi pendidikan itu Tuhan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka ini sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Sisdiknas tadi nomor 20 tahun 2000 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 ya tentang pendidikan sesuai. Maka pendidikan itu sejatinya meningkatkan manusia kepada derajat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Pantas Tuhan meninggikan derajatnya orang yang beriman dan yang berilmu. Apa itu pendidikan? Apa itu agama? Apa itu perilaku menyimpang? 3 keyword ini, 3 kata ini yang akan kita bahas. Saya kalau sudah ngomong bisa berjam-jam, harus melihat jam. Ya, pendidikan itu dalam KBBI saya bacakan saja. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan diri. Itulah pendidikan. Jadi proses merubah perilaku seseorang atau kelompok untuk mendewasakan manusia, itulah pendidikan. Ya, dengan pendidikan kita dewasa, maka semakin kecil, semakin pendidikan agamanya tinggi, maka semakin kecil penyimpangan-penyimpangannya, baik penyimpangan agama maupun penyimpangan ajaran-ajaran aliran sesat. Begitu. Saya ingin kemukakan, ini agak serius, ini akademis. Ada paling tidak 5 teori tentang penyimpangan sosial. Pertama, teori labeling. Nah, ini sering sekali terjadi di masyarakat. Labeling itu maksudnya ini yang disampaikan oleh Edwin M. Blimat, ya. Pemberian cap, julukan, etiket, merek. Orang yang nyuri ayam, ya, Bapak sekalian, untuk menjelaskan teori labeling ini. Sebenarnya sih dia karena terpaksa, ya. Karena kemudian dilabelkan atau dijustifikasi dia pencuri, maka akhirnya jadi pencuri beneran. Ada yang begitu nggak? Nah, itu namanya teori labeling. Nggak sengaja karena lapar sebenarnya misalnya sehingga belakangan ada mencuri singkong, ya, singkong. Lalu kemudian dihukumi oleh masyarakat ini pencuri karena masuk di otak ini. Teori labeling mengatakan bahwa ketika dicap seseorang itu pencuri dan seterusnya, model-model begitu, teori labeling, maka dia akhirnya mengantarkan kepada sikap yang betul-betul dituduhkan. Ya, itu yang pertama. Teori yang kedua adalah teori konflik. Ini saya kutip dari Karl Marx, ya. Penyimpangan dibentuk oleh penguasa untuk melindungi kepentingannya. Nah, ini banyak sekali. Nanti ini ahlinya Pak Rian dikasih intel. Jadi kepentingan penguasa ternyata itu juga maka teori konflik itu adalah penyimpangan dibentuk oleh penguasa untuk melindungi kepentingannya. Ada demo-demo itu sebenarnya kepentingan tertentu dari penguasa. Maka teori konflik itu terjadi. Nah, itu juga teori penyimpangan sosial. Lalu kemudian ada teori anomi, Robert K. Merton dan Emil Durkheim. Tekanan akibat ketegangan dari struktur sosial
Emil Durkheim mengatakan kejahatan diperlukan agar moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Itu bukan paham. Jadi kejahatan, kata Emil Durkheim, kadang-kadang dibutuhkan untuk penyeimbang, atau dalam bahasa agama ini gampangnya gini, Bapak sekalian. Nah, kenapa sih ada kejahatan? Kenapa sih ada orang miskin? Tuhan kira-kira mampu gak mengkayakan semua? Mampu gak? Mampu. Tuhan mampu gak bikin orang benar semua? Mampu gak? Nah, kenapa ada orang-orang yang miskin? Biar ada kesempatan untuk orang beramal. Kenapa ada orang-orang yang agak brengsek itu dalam tanda petik? Susah diatur, kenapa? Biar ada kesempatan untuk kita beramal soleh. Nah, kira-kira itu teori anomi dari Emil Durkheim. Ada teori Merton dari Robert K. Merton mengemukakan bahwa perilaku penyimpangan merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Iya, ini kalau dalam tradisi pesantren ada itu di kampus-kampus pesantren itu kan terkungkung lama begitu ya. Lalu begitu keluar pesantren, ada yang mukanya makin baik, ada 1-2 orang ya, yang justru wah bebas. Nah itu teori Merton, ya boleh setuju boleh tidak. Atau tadinya soleh, terus saya gambarkan begini deh gampang. Di anggota dewan itu orang pintar semua nggak? Enggak. Orang pintar semua nggak? Yang bisa dipastikan orang pintar. Dokter Hasani. Dokter Hasani. Nah, kalau nggak pintar masih bisa jadi Dokter Hasani. Banyak kan kiai-kiai? Kiai banyak. Semua agama ada nggak di situ? Padahal teori agama menyatakan tidak ada agama yang mengajarkan kepada keburukan. Kenapa ada masih ada apa namanya? Masih ada yang korupsi. Nah, kemarin baru tertangkap itu, terperangkap dalam jaringan lobster. Kenapa dia tertangkap? Ya, benar. Ya, usah panjangnya kasus saja. Kenapa begitu? Padahal Mufitan ini soleh, begitu masuk DPR. Nah, ini teori Merton ini. Perilaku menyimpang merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Nah, hati-hati ya. Kalau bahasanya Kiai Haji Jainuddin MD itu, kalau dulu korupsi itu di bawah kolong meja. Kalau sekarang, Masya Allah, meja-mejanya dikorupsi. Baik. Maka apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kesenjangan sosial. Si kaya, si miskin. Ayo berantas semua tentang kemiskinan. Insya Allah perilaku menyimpang itu tidak ada. Kenapa masih marak korupsi? Ya bisa jadi. Kenapa masih adanya demonstrasi di mana-mana? Bisa jadi karena ketidakmerataan, adanya kesenjangan sosial. Itu penyebab pertama. Kedua, banyak pemuda putus sekolah dan pengangguran. Ini juga menjadi masalah baru ya, yang perlu kita atasi. Kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi, keluarga yang berantakan, broken home, pengaruh media. Nah, ini luar biasa ini ya. Jadi perang senjata yang paling canggih sekarang bukan AK-47, tetapi adalah peranan media sosial itu lebih hebat, lebih canggih daripada AK-47. Benar Bu? Wah, ya benar. Contohnya apa penyimpangan? Ada perjudian, tawuran pelajar, penyalahgunaan nafsa, alkoholisme, pelacuran, korupsi. Apalagi? Ahmad Said. Apalagi? Udah kesebut semua. Oke, dan lain-lain. Maka kalau versi MUI saya ingin tarik untuk sekalian, paling tidak ada 10 kriteria yang mencirikan suatu paham menyimpang atau sesat. Sudah dapat belum ini slide saya? Belum ya. Di sini boleh minta ke saya atau dicatat nomor saya di panitia. Ya, pertama mengingkari salah satu rukun iman rukun Islam. Ini semua agama. Ya, ketika tidak ada keimanan itu juga
kriteria atau ciri paham menyimpang. Yang kedua, meyakini atau menyebut akidah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah dalam Islam. Ada wahyu lain setelah Al-Quran, mengingkari otentisitas kebenaran isi Al-Quran. Ini kalau versi MUI, mengingkari kedudukan hadis, menghina, melecehkan, merendahkan Nabi dan Rasul, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, merubah, menambah aturan syariah, ya, mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i dan seterusnya. Nah, oke, saya ingin menawarkan solusinya. Ya, mungkin 5-10 menit lagi selesai. Apa sih titik temu yang harus kita kedepankan? Nah, ini sudah mulai solusi. Saya ingin menawarkan mencari ruang sambung ajaran yang paling substansial itu apa, Pak sekali? Yang ada di semua agama. Ya. Jadi kalau sudah berbicara kemanusiaan, tidak kita semua makhluk Tuhan tidak? Makhluk Tuhan, Bapak sekalian. Maka dalam bahasa saya ke banyak orang dalam berbagai forum, kalau kita menghina salah satu di antara kita, maka sesungguhnya kita sedang menghina Tuhan. Ini dalam. Jadi tidak ada yang menghina seseorang. Itu hidung apa kutil? Jangan, apalagi mengkafirkan Anda masuk neraka. Kita punya kunci surga, punya orang dalam. Jangan. Sekali lagi saya ulang, gimana Bu? Iya, jangan begitu. Karena kita sesama makhluk Tuhan, maka menghina sesama kita sesungguhnya menghina Tuhan. Menghina umat yang lain, maaf misalkan Kristen, maka sesungguhnya menghina yang kita imani dengan Nabi Isa. Menghina yang lain juga sama. Pada akhirnya merujuk kepada satu Tuhan, satu ajaran, yaitu Abu Al-Millah Nabi Muhammad SAW. Itu melahirkan begini. Coba bayangkan saya kutip satu ayat, mungkin potongan ayat yang ini bisa masuk ke semua agama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Dan pasti dan sungguh benar saya muliakan Bani Adam. Coba. Bani Adam itu siapa? Semua agama, semua kita, semua umat. Wah, bayangkan ya. Tuhan muliakan tanpa melihat identitas. Di ayat yang lain, inna akramakum atqakum. Banyak sekali ayat-ayat yang jangan cari. Kalau ingin mencari titik perbedaan terlalu banyak. Jangan beda keluarga, Bu. Satu keluarga banyak perbedaannya. Banyak. Jangan keluarga yang lain, suami istri, ya. Itu kan menyatukan dua kepala, kebayangkan ya. Kalau mau mencari perbedaan terlalu banyak, maka orang-orang yang mencari misalkan turun Tuhan Sunni Syiah, nggak harus Sunni Syiah, di Sunni saja banyak kalau mau mencari perbedaannya terlalu banyak perbedaan. Jangan kita, saya sesama yang hadir di sini sama enggak? Beda. Tapi apakah itu yang kita mau cari? Tidak. Yang kita cari adalah persamaannya, sama-sama umat, sama-sama hamba Tuhan. Jadi kita semua berhak untuk masuk surganya semua. Oke? Janganlah kita cuma monopoli surga hanya milikku. Waduh, jangan. Wong Quran saja hudan linnas. Oke. Problem sosial keumatan saya coba ingin juga. Masih ada waktunya Pak Kuncut. Kesini. Ya.
karena ini musim COVID, sedikit saya ingin mengulas tentang COVID ya. Problem sosial dan keumatan tanggapan atas COVID-19. Munculnya COVID itu untuk agama tertentu enggak? Tidak. Melihat strata tertentu enggak? Enggak. Ada yang menteri positif COVID, ada yang pejabat meninggal, ada yang rakyat biasa meninggal, ada umat Islam yang kena COVID meninggal, umat lain ada. Nggak melihat itu status sosial. Maka kata Imam Ali, saya sedikit kutip ya, idza amal balwa ammas salih wa talih. Ketika bencana telah menimpa kehidupan, maka bencana itu tidak memilih orang saleh maupun orang yang talih, orang jahat. Itu Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah sambil mengaji. Baik, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandemi menimbulkan kekhawatiran. Banyak yang khawatir? Banyak. Cemas? Paranoid? Depresi? Wah, banyak sekali. Diiringi dengan faktor ekonomi, PHK, ya, secara psikologis, sosial, politiknya, tayangan-tayangan TV dan medsos, banyak perampasan jenazah. Itu problem sosial tidak? Problem sosial. Pengusiran tenaga medis ada nggak? Terjadi nggak? Terjadi. Kebetulan teman tidur saya dokter, teman tidur saya, istri saya. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Ketidaknyambungan antara ilmu pengetahuan, keyakinan agama, dan budaya. Ada yang menanggapi secara saintis, ilmuwan seolah-olah dengan ilmu itu bisa menjawab semua problem. Bisa terjawab nggak? Sampai hari ini sudah ada nggak yang vaksin yang secara akurat, yang terukur, begitu vaksin itu selesai masalah COVID? Sudah ada nggak? Menandakan ini pengetahuan pun belum menjawab. Lalu ada yang menjawab dengan agama, ada nggak? Semua dulu sempat booming itu ketika katanya di bulan Mei, Ambiya dalam hadis ya, Ramadan, ketemu Ramadan selesai nggak menjawab itu? Belum sampai sekarang. Dengan budaya, maka penting di sini kolaborasi harmonis antara ketiganya, antara sains, keyakinan agama, dan culture, budaya atau wisdom. Oke, setuju? Nah, selain itu saya menawarkan adanya, dulu juga sempat saya dudukan ketika kita ketemu pertemuan sebelumnya, perlu kolaborasi antara tokoh agama, kita semua hadir di sini 6 agama, masyarakat, dan struktur negara. Nah, mewakili negara dari Kesbangpol, ya, kita masyarakat, saya ada juga sini tokoh agama, duduk bersama, mudah-mudahan semua problem akan selesai. Ya. Selain itu, tawaran solusi bagi tokoh agama hindari ceramah yang provokasi. Please, semua agama manapun, Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, apalagi yang belum saya sebut, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, please, para penceramah, para masyarakat, para tokoh agama, hindari ceramah-ceramah provokatif. Itu bayangkan, itu provokatif, itu ceramah provokatif sama seperti menyulut api dalam sekam. Nggak kelihatan apinya, tapi bagi pegiat medsos, hindari postingan provokatif. Hindari sama seperti angka 40. Modal sosial adalah menumbuhkan kembali masyarakat yang sadari dulu sudah sifat gotong royong. Ayo kita kembali hidupkan. Negara perlu hadir, dan terakhir agama perlu hadir melalui isu kemanusiaan. Nah, benarkah agama sebagai solusi? Benar nggak? Benar nggak? Ya, saya ingin menutup dengan kisah ya. Ini di kitabnya
karya siapa ini? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani, ahli hadis, ahli fikih, ketika menceritakan di buku itu diceritakan tentang penyakit taun, penyakit wabah di Damaskus. Ulama meminta jangan keluar, tapi apa yang terjadi? Mereka justru berhamburan keluar, doa bersama, mengadakan doa bersama. Bagus kan doa bersama? Bagus, tapi dalam hal ini situasinya, ya, karena itu maka makin besar itu yang kena wabah. Ibnu Hajar juga memisahkan di Kairo, ya. Di Kairo tadinya 40 orang yang terkena, lalu kemudian dilarang oleh ilmuwan dan ulama jangan keluar. Malah mereka sholat istisqa meminta doa di lapangan. Setelah itu kurang dari 1 bulan sudah 1000 orang yang terjadi. Nah, di mana kalau gitu posisi sains, posisi agama, posisi masyarakat, maka perlu ada sinergi. Maka dalam Al-Majdi Al-Hilali, dalam satu karyanya di Al-Quran, ya, Sirrun Nahdlatina, sekelompok umat yang menyempurnakan ikhtiar manusiawi itu artinya sudah mengkhianati Tuhan. Sekali lagi, sekelompok umat yang menyempurnakan ikhtiar manusiawi itu artinya sudah mengkhianati Tuhan. Nanti silakan diambil. Agama sebagai solusi yang terakhir, hadirnya agama sebagai jawaban atas persoalan umat. Maka syariat itu membawa kemaslahatan. Sebagaimana dalam kitab Al-Fikr Al-Islami karya Muhammad Ismail, haitsuma yakunu syara' aqulul maslahah. Di mana ada syariat, maka di situ ada maslahah. Saya ingin tutup dengan 2 quote. Semakin dalam pemahaman agama, semakin lentur pemahamannya, dan pada akhirnya semakin terjauh dari perilaku menyimpang. Quote yang kedua, paham yang menyimpang menunjukkan jauhnya nilai-nilai agama dan keringnya spiritualitas. Wallahu a'lam bishawab.